I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it dance right low. High fucking these hoes up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, Mbak, mlebet riyen. Monggo Pinara. Nggih. Perkenalkan saya Putri. Putri, Mbak Sinten? Mbak Tri. Oh nggih, Mas Sinten? Mas Hadi. Oh, Mas Hadi nggih. Mas, Mbak ngapunten, ini untuk menjaga kenyamanan, saya tutup pintunya. Nggih. Nggih, monggo. Pripun, Putri, Mbak Tri, Mas Hadi? Ini Mbak, kami kan Nggih. berencana mau menikah. Oh, nggih. Nah, terus terang kami ingin mengetahui tentang reproduksi. Oh, nggih, ya Allah. Menikahnya kapan? Rencana 3 bulan lagi. Oh, hebat, nggih. Selamat nggih, Mas, Mbak. Saya menanyakan identitas dulu nggih, Mbak. Nggih. Mbak Tri nggih wau nggih. Nggih. Mas Hadi nggih. Usiane pinten ngapunten? 25. 25 tahun. Mas Hadi? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya? Tegal Suruh. Tegal Suruh nggih. Mas Hadi, Mbak Tri, ada keluhan atau ada yang dirasakan? Kalau saya merasakan baik-baik saja. Sehat. Oh, nggih, alhamdulillah nggih. Mbak Mbak Tri. Pulau sih apa men niku kok sakit perut lah. Tak ditanyakan apa aku bisa apa hamil apa ora kuwi lho. Ngoten nggih. Baik. Mbak Tri dulu pertama kali mens usia berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Berarti sekitar 14 tahun ya, Mbak? 14 tahun. Itu sakitnya setiap kali mens apa hanya kadang-kadang? Setiap kali mens. Setiap kali mens berapa hari? Sakit. Ya berarti hari pertama. hari kedua itu Masih sakit. nyeri, tapi masih bisa ditahan ya, Bu? Ya, Mbak? Oh, nggih, baik. Sepertinya sih tidak ada permasalahan tapi nanti saya informasikan tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Sebelumnya Mbak Mun, Mbak Tri sama Mas Hadi pernah mendengar tentang kesehatan reproduksi enggak? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, nggih. Dari kan mana? Dari ya di HP. Oh, di HP, nggih. Makanya ini ingin Pengen tahu tahu. lebih banyak. Oh, nggih. Yang sudah jenengan ketahui nopo tentang kesehatan reproduksi? Pernikahan, Oke. hubungan pernikahan, kedepannya kan pingin punya momongan. Oh, iya, hebat. Sebelum itu kita kan pingin berkonsultasi. Nggih. Biar kita itu ada gambaran. Oh, nggih. Baik, nanti saya akan memberi informasi tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang pertama itu tentang pernikahan, kemudian hak reproduksi dan seksual, kemudian organ reproduksi perempuan dan laki-laki, masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana. Selanjutnya kehidupan seks bagi suami dan istri. Kemudian nantinya masalah-masalah yang ada dalam pernikahan itu seperti apa dan kesetaraan gender di dalam pernikahan. Untuk yang pertama tentang pernikahan ya, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri, pria dan wanita sebagai
pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk persiapan pernikahannya, kita harus mempersiapkan yang pertama tadi, seperti yang Mas Hedi bilang, kesehatan fisik untuk mempersiapkan mempunyai momongan. Kemudian kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan finansial atau keuangan. Selanjutnya, Mas, Mbak, nanti saya akan menjelaskan tentang hak reproduksi dan seksual. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi dan seksual dengan kualitas yang baik, standar yang tertinggi. Selanjutnya, hak untuk membuat keputusan mengenai kebebasan dalam bereproduksi tanpa adanya paksaan, diskriminasi atau tekanan dan kekerasan. Kemudian hak untuk bebas memutuskan nantinya jumlah anaknya berapa, jarak antara anak pertama dan anak yang kedua itu berapa tahun, kemudian hak untuk mendapat informasi dan saran. Selanjutnya, hak untuk mendapat kepuasan dalam berhubungan dengan pasangan, kemudian keamanannya. Nah, ngapunten, ini ada gambar ini ya, alat reproduksi. Ini ada alat reproduksi dari laki-laki. Ada bagian-bagiannya, ada fungsinya. Kemudian yang perempuan, ini organ reproduksi pada perempuan ya Bu, ini dalamnya rahim. Ini nih saluran telur, ini liang senggama atau jalan lahir. Nah, bentuknya seperti ini ya Bu, Mbak. Iya. Nah, alat atau organ reproduksi pada wanita kan ada yang namanya vagina ya Bu, itu saluran yang menghubungkan dari lingkungan luar rahim atau tempat mengalirnya darah menstruasi dan untuk jalan lahir bayi. Nah, kemudian untuk dalamnya lagi ini ada serviks atau lahir rahim. Ini nantinya yang untuk mengetahui sudah buka berapa, buka 1, buka 2, atau buka 3. Nah, itu lahir rahim atau serviks. Kemudian ada saluran telur, indung telur, ovum ya Bu. Nah, ini untuk rahimnya, ini untuk tempat berkembangnya bayi. Nah, untuk tadi yang pada organ reproduksi laki-laki, ini yang dinamakan penis ya Mas. Nah, ini fungsinya untuk saluran sekaligus tempat keluarnya sperma atau sel mani, cairan mani. Nah, yang bawahnya lagi, ini yang dinamakan skrotum, buah zakar. Itu untuk menjaga suhu pada testis. Nah, fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ini ya Bu, Mbak, masa subur perencanaan anak dan keluarga berencana atau KB. Nah, masa subur itu biasanya berkisar antara 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya, atau hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah menstruasi yang bulan sebelumnya atau menstruasi yang terakhir. Tapi ini untuk wanita yang siklus menstruasinya itu 28 hari.
Nah, untuk perencanaan kehamilan atau mempunyai anak ini nanti melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil. Kemudian sebelum hamil juga sebaiknya ibu mengkonsumsi vitamin. Biasanya itu asam folat. Nah, itu bagus untuk persiapan sebelum hamil. Kemudian harus meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat, ngapunten, misal merokok atau minum minuman yang mengandung alkohol. Nah, itu sebaiknya dihindari untuk melakukan persiapan kesehatan reproduksi. Kemudian kesiapan fisik, psikis, dan seperti yang saya sebutkan tadi itu masalah finansial atau keuangan. Nah, untuk keluarga berencana ini nantinya alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan ataupun menggunakan hormon. Alat kontrasepsi kan ada yang menggunakan alat dan ada yang menggunakan hormon. Itu untuk mengatur jarak kehamilan atau mencegah kehamilan agar kehamilan berikutnya bisa berkualitas yang lebih baik. Nah, itu juga untuk kesejahteraan keluarga, untuk kesejahteraan ibu dan juga bapak. Untuk kehidupan seksual suami istri ini harus sehat, harus aman, itu harus diperhatikan ya Bu, bukan hanya sekedar kontak fisik, namun harus bisa memberikan efek positif bagi kehidupan Mas dan Mbak nantinya. Harus diperhatikan kualitasnya dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan, sama-sama saling berinisiatif. Jadi jangan egois, misal masnya, yang penting masnya ngapunten, sudah puas tapi tidak melihat apakah istri Mas sudah puas atau belum. Jadi harus saling berkoordinasi agar sama-sama mendapatkan kepuasan. Kemudian juga rutin dalam melakukan hubungan, tapi jangan terlalu sering. Kemudian juga harus memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan. Ngapunten guys, sekarang kan banyak ini ya media kayak TikTok, kayak Facebook, yang orang-orang di luar Indonesia itu melakukan hubungan yang dalam tanda kutip tidak seperti yang seharusnya. Nah, itu tidak boleh memaksa. Jadi harus mengikuti norma dan etika. Nah, untuk masalah-masalah dalam pernikahan, kadang setelah menikah kan taunya yang indah-indah aja, yang happy-happy aja. Tapi perlu saya informasikan ada beberapa masalah yang nantinya timbul dalam berumah tangga, seperti beda pendapat antara orang tua dan anak, kemudian masalah keuangan, kemudian kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, kemudian juga pola asuh. Kadang kan orang tua seperti ini, dari masnya sama mbaknya juga nantinya pengen seperti ini, itu juga bisa menimbulkan masalah. Kemudian kekerasan fisik, misal kekerasan verbal atau berkata-kata yang kasar, apalagi sampai main tangan. Itu juga resiko sangat tinggi menimbulkan permasalahan dalam berumah tangga. Kemudian ngapunten, kadang yang setelah menikah kan juga tidak langsung memiliki momongan je. Nah, itu biasanya kan di masyarakat juga menjadi masalah. Kemudian ada intervensi atau tekanan dari mertua. Harus inilah, harus itulah, harus bangun pagi lah, harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga lah. Nah, itu termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam pernikahan. Kemudian komunikasi, kurangnya komunikasi antara Mas, antara Mbak, dan nantinya juga misal sama mertua. Jadi harus dikomunikasikan, ada problem apa, ada masalah apa, itu semua harus dikomunikasikan. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang kesetaraan gender dalam berumah tangga. Yang pertama, bentuk kesetaraan gender dalam cinta kasih.
ini suami istri kan harus selalu bersama-sama dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, kemudian menggalang kerjasama yang baik, yang dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati, dan saling membutuhkan. Jadi jangan selalu egois, mas ini nih, pengen ini. Jadi harus harmonis, harus dikomunikasikan yang seperti saya sebutkan tadi, agar cinta kasih, saling mengasihi, saling menghormati tetap terjaga. Kemudian kesetaraan gender dalam perlindungan. Nantinya apabila sudah memiliki anak itu kan harus melindungi baik anak laki-laki ataupun anak perempuan itu sama. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oh, aku pengen punyanya anak laki-laki, oh aku pengen anaknya perempuan. Jangan seperti itu, Jadi jangan dibeda-bedakan. Karena kan sama, anak perempuan dan laki-laki itu. Nah, jadi nanti juga harus diperhatikan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya, sekolahnya, dalam tahap dia berkembang, bertumbuh juga harus diperhatikan, baik anak laki-laki maupun perempuan sama, haknya sama. Kemudian kesetaraan gender dalam keagamaan. Ini kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga harus menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam sosial. Ini harus memberi kesempatan pada pasangan atau anggota keluarga untuk mengembangkan, menanam nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Baik Ibu, tadi informasi yang saya sampaikan tentang kesehatan reproduksi untuk calon pengantin. Dari yang saya sampaikan, apakah Mas dan Mbak sudah memahami? Insya Allah paham. Ada yang mau ditanyakan? Itu berarti nggak ada masalah ya kalau misal saya kan kalau mau men kan sakit perutnya, nggak ada masalah. Takutnya kan nggak bisa punya anak, gimana? Berarti nggak ada masalah ya Bu? Pada dasarnya untuk rasa rasa sakit pada menstruasi itu masih termasuk hal yang wajar, masih normal karena ada proses kontraksi pada rahim yang menyebabkan rasa nyeri. Selama nyerinya ibu masih bisa ditahan itu masih wajar. Namun kalau ibu menghendaki untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan bisa untuk mengetahui lebih dalam. Namun dari yang Mbak sampaikan tadi kan hanya nyeri ya, masih bisa tertahan. Nah, itu masih termasuk hal yang wajar. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang yang berarti. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik. Amin. Untuk Masnya, ini ada pertanyaan tadi kan dikit telah dijelaskan dalam berhubungan itu jangan terlalu sering, juga jangan terlalu lama nggak hubungan. Nah itu dalam kesehatan itu ada standarnya dalam 1 minggu berapa kali atau gimana itu gimana? Dari yang saya pelajari itu untuk melakukan hubungan suami istri baik yang tadi itu seminggu 2 kali atau berarti 3 hari sekali. Itu yang baik. Jadi jangan tiap hari melakukan hubungan suami istri itu terlalu sering. Misal sehari malam sampai berapa kali itu baik untuk kesehatan. Jadi yang baik seminggu berapa kali? 2 kali, 3 hari sekali. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik. Berarti sudah selesai ya Mas Mbak untuk
proses konseling, informasi dan edukasi pada calon pengantin. Terima kasih untuk kunjungannya. Nanti misal sebelum mendekati hari pernikahan kok Mas Mbak ingin berkonsultasi lagi atau ingin mengecek kesehatan lagi, monggo. Saya persilahkan ke sini lagi, atau mengalami hal yang kok mengkhawatirkan atau apa, bisa untuk datang ke rumah sakit terdekat ataupun dokter apabila terjadi yang tidak diinginkan apabila terjadi sesuatu tapi ini misal ingin berkonsultasi lagi, monggo untuk datang ke sini. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga selalu bahagia, amin. Selalu sehat, hati-hati di jalan, semoga lancar. Terima kasih. Bu. Thank you.